Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menerangkan sedikit mengenai HAM di Indonesia dalam pandangan Islam. Nah, sebelumnya HAM di Indonesia itu telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, antara lain adalah seperangkat hak. HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan kebenaran manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, dan pemerintah. Dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Itu mengenai Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang apa itu HAM di Indonesia. Nah, perjuangan untuk menegakkan HAM di Indonesia telah dilakukan sejak sidang BPU PKI hingga sekarang. Pemerintah Indonesia telah berupaya menegakkan HAM dengan membuat undang-undang, membentuk komisi nasional, membentuk pengadilan HAM, memasukkan dalam kurikulum pelajaran, dan sebagainya. Jadi banyak sekali upaya Indonesia itu, pemerintahan Indonesia, untuk menegakkan HAM. Nah, selanjutnya hukum tentang HAM ini dibuat karena banyaknya kasus pelanggaran HAM pada tahun 1965 hingga 1998. Kasus-kasus tersebut antara lain penembakan misterius dan penculikan aktivis, serta sampai kerusuhan Mei 1998, yang mana di situ banyak sekali aktivis-aktivis mahasiswa yang menjadi korban, bahkan penculikan yang belum ditemukan hingga sekarang. Nah, sekarang terkait HAM menurut pandangan Islam. Nah, Islam mengajarkan umatnya agar menghormati dan mengakui hak-hak hidup seseorang. Islam mengajarkan bahwa hidup dan mati adalah dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa, sehingga tidak dapat seorang pun mengganggu hak hidup orang lain. Di samping itu, Islam pun mengajarkan bahwa selain setiap orang harus terjamin hak hidup dan kemerdekaannya, hendaknya hak berjamaah atau hak dalam publik lebih diutamakan atas hak perorangan. Dan banyak sekali ayat-ayat dalam Al-Quran mengisahkan mengenai hak asasi manusia. Salah satunya dalam Quran surat An-Nahl ayat 90 yang berbunyi, yang artinya, sungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada umat kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Allah memberikan pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajarannya. Jadi dari ayat tersebut itu kita dianjurkan bagi umat muslim untuk tidak saling melukai. Bahkan ada hadis la doror wala didoror, itu yang artinya janganlah kalian menyakiti diri kalian sendiri dan janganlah kalian menyakiti orang lain. La dororo wala diror. Nah, Islam juga mengajarkan umatnya agar menghormati dan mengakui hak-hak hidup seseorang. Islam mengajarkan bahwa hidup dan mati adalah dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak dapat seorang pun mengganggu hak hidup orang lain. Di samping itu, Islam pun mengajarkan bahwa setiap orang harus terjamin hak hidup dan kemerdekaannya. Nah, ajaran Islam tentang HAM dapat dijumpai dalam sumber utama adalah dalam ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan Hadis, yang merupakan sumber ajaran normatif. Juga terdapat dalam praktik kehidupan umat manusia, tonggak sejarah,
ke ke per apa sejarah keberpihakan Islam terhadap HAM, yaitu pada pendekatan Piagam Madinah yang dilanjutkan dengan Deklarasi Kairo. Nah, secara terminologis, hak asasi manusia atau HAM dalam persepsi Islam, Muhammad Khulafah Ahmad telah memberikan pengertian bahwa HAM merupakan hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrat dan fundamental sebagai salah satu amanah dan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dijaga, dihormati, dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat, atau negara. Nah, dengan demikian, hakikat penghormatan dan perlindungan terhadap HAM dalam konsep Islam ialah menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh dan adanya keseimbangan, yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta keseimbangan antara kepentingan perseorangan dan kepentingan umum. Banyak ayat-ayat dalam Al-Quran mengisyaratkan mengenai hak asasi manusia. Salah satunya dalam Quran surat An-Nahl ayat 80 yang seperti seperti yang telah dibacakan di awal. Nah, dalam ayat tersebut menganjurkan 3 hal dan melarang 3 hal. Pertama, keadilan, yaitu merupakan keadilan dalam segala aspek kehidupan. Jadi kita itu yang pertama harus adil dalam segala aspek kehidupan. Nah, kata adil pada ayat ini bersifat umum yang mencakup keadilan dalam hukum muamalah, perkara wajib dan fardu. Keadilan terhadap anak laki-laki dan perempuan, keadilan terhadap teman dan lawan, keadilan terhadap kaum kerabat dan orang lain, keadilan terhadap istri, serta segala sesuatu yang kalimat adil bisa masuk di dalamnya. Nah, yang kedua itu ihsan. Ihsan berbuat baik dalam segala situasi dan kondisi. Ihsan yang diperintahkan Allah juga bersifat umum, yaitu mencakup ihsan kepada manusia, tumbuhan, hewan, orang lemah, dan yang lainnya. Nah, pada ayat ini kita dilarang oleh Allah juga 3 hal. Yang pertama yaitu berbuat keji. Kedua, kemungkaran, dan yang ketiga itu permusuhan. Adapun penjelasan dari 3 hal tersebut yaitu perbuatan keji adalah segala perbuatan buruk yang dapat mengarah kepada kejelekan dan kekejian. Sedangkan perbuatan mungkar adalah segala sesuatu yang dianggap jelek oleh syar'i atau agama dan tabiatnya yang benar karena tidak sesuai dengan ajaran Islam yang baik dan benar. Sedangkan permusuhan adalah permusuhan dengan manusia yang dapat menumpahkan darah dan merusak harta benda. Allah berfirman dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Nah, beberapa ayat Al-Quran lain yang membahas tentang HAM seperti pada Quran surat Al-Maidah ayat 32 yang membahas tentang hak hidup, kemudian terdapat dalam Quran surat Az-Zuriyat ayat 19 yang membahas tentang hak untuk memperoleh kebutuhan hidup dan hak ekonomi. Nah, persamaan hak dan kedudukan di hadapan hukum yaitu terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 1 serta masih banyak lagi ayat-ayat Al-Quran yang membahas tentang HAM. Nah, jadi ada banyak sekali ayat-ayat HAM yang terdapat pada Al-Quran dan hadis. Sungguh HAM Islam itu sangat indah, adil, selamat, dan membahagiakan dan serta memuliakan manusia. Sekian pemaparan mengenai HAM di Indonesia dalam pandangan Islam. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.